Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan melibatkan 4 kendaraan di jalur Pantura Kudus, 2 sepeda motor masuk kolong truk. Harga telur ayam di sejumlah wilayah di Jawa Tengah makin mahal jelang Ramadan. Sambut Ramadan, warga Bustaman di Kota Semarang gelar tradisi gebuyuran bersih-bersih diri. Ya, jelang Ramadan, tradisi nyekar atau ziarah makam marak dilakukan. Tidak hanya di tempat pemakaman umum saja, namun makam COVID-19 di Kota Semarang juga dipenuhi peziarah untuk silaturahmi dan mendoakan kepada sanak saudara yang telah meninggal dunia. Makam COVID-19 di TPU Jatisari, Kota Semarang dipadati peziarah. Selain mendoakan yang telah pergi, para peziarah juga membersihkan makam. Mereka tak hanya datang dari Kota Semarang, tetapi juga dari Jakarta, Bandung, hingga Situbondo. Berziarah sebelum memasuki bulan Ramadan memang sudah menjadi tradisi di tanah air. Anak-anak saya, kami semua berziarah kubur ke tempat almarhum ibu saya. Ini sudah memasuki Ramadan, kirim doa dan sama anak-anak biar anak-anak tahu timnya juga sekarang di mana gitu. Ini mohon maaf dari mana ini, Bu? Saya dari Situbondo. Petugas kebersihan TPU Jatisari mengatakan sejak 4 hari terakhir banyak peziarah yang datang ke makam. Gimana Pak, meningkat nggak sih Pak ini Pak? Ya meningkat Mas, lumayan. Banyak yang dari luar kota Ya. juga atau gimana? Ya banyak dari luar kota, yang dari Jakarta, pas mampir sini. Ya cuma sekedar nyekar. Nyekar ya Pak ya, jelang puasa ini Ya ya Pak? jelang puasa. TPU Jatisari merupakan tempat untuk pemakaman COVID-19 saat pandemi 3 tahun lalu. Lebih dari 1.000 orang dimakamkan di sini akibat terpapar COVID-19. Halim Zakfiri melaporkan dari Kota Semarang. Ya, banyak tradisi yang dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Di Desa Tegalwaton, Kabupaten Semarang, warga sibuk membersihkan karpet masjid di aliran sumber mata air Senjoyo. Tak hanya sekedar membersihkan, warga juga seru bermain air. Warga Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang punya cara yang unik untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mereka bahu-membahu membersihkan karpet dan masjid di aliran sumber mata air Senjoyo. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi karena telah dilakukan selama puluhan tahun. Tradisi ini juga sebagai bentuk sukacita menyambut bulan Ramadan dengan menjaga kebersihan masjid. Tak hanya mencuci karpet, warga juga memanfaatkan momen ini untuk bermain bersama teman dan keluarga di aliran sumber mata air yang terkenal jernih. Biasanya kan seperti menjelang hari bulan suci Ramadan, biasanya setiap agenda ini cuci karpet atau diagendakan sebelum menjelang Ramadan ini. Berarti rutin ya? Menjadi rutinitas, Mas. Berarti Bersih-bersih terutama tikar sama karpet. Daripada cuci di rumah, mending kita tiap tahun kesini Mas. Jadi sambil ngajak anak-anak yang sering ngaji, diajak main-main sini sambil nyuci tikar sama karpet. ini tikar milik pribadi atau milik musola atau Milik musola. milik musola? Musola. Ya, Pak, berarti kalau mencuci di sungai ini lebih mudah atau seperti apa Pak? Nah, ini lebih mudah karena airnya yang mengalir bersih, terus tempatnya yang panjang itu loh Pak. Kalau di rumah kan nggak ada tempatnya. Jernihnya aliran sumber mata air Senjoyo memang memiliki daya tarik tersendiri. Apalagi jelang bulan Ramadan, warga dari berbagai daerah datang untuk menikmati kesejukan sumber mata air Senjoyo. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Ya, kegiatan bersih-bersih sambut Ramadan juga dilakukan sejumlah pemuda di Kabupaten Blora. Mereka beramai-ramai membersihkan masjid yang sudah jadi agenda tahunan. Begitu juga seluruh pengurusan silat di Kabupaten Grobogan yang membersihkan masjid usai berikrar damai. Pemuda di Desa Jejeruk, Kabupaten Blora tengah sibuk-sibuknya membersihkan masjid. Tak satu pun sudut yang terlewatkan. Mulai dari menyapu, mengelap, hingga menyikat. Agenda rutin bersih-bersih masjid digelar memasuki bulan Ramadan. Jika masjid bersih, ibadah di bulan Ramadan akan nyaman. Ini kan menyambut hari Ramadan. Mungkin dari nanti masyarakat jika mengadakan ibadah, sholat tarawih, tadarus dan sebagainya itu bisa lebih nyaman, Mas. Bantuan dari para pemuda desa ini disambut positif pengurus masjid. Bantuan dari pemuda atau lingkungan yang untuk kebersihan masjid atau musola di ini. Di Kabupaten Grobogan, seluruh perguruan pencaksilat berikrar damai menyambut bulan Ramadan. Ikrar disuarakan saat apel bersama di Masjid Jabau Koir, Purwodadi. Tak hanya perguruan pencaksilat dari Grobogan, adapun kelompok barongsai Purwodadi yang ikut serta. Allah turut menjaga untuk iklim sejuk kondusifnya Kabupaten Grobogan di bulan Ramadan maupun Idul Fitri. Kita bersama-sama membuktikan kepada masyarakat bahwa seluruh perguruan pencaksilat yang ada di Kabupaten Grobogan serta seluruh unsur yang ada di Kabupaten Grobogan kompak bersatu dan sama-sama mendeklarasikan untuk menghormati bulan suci Ramadan. Usai apel, 130 anggota pencaksilat ramai-ramai membersihkan masjid. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora dan Grobogan. Ya, warga kampung Bustaman, Kota Semarang juga punya tradisi bersih-bersih yang unik dalam menyambut Ramadan. Mereka membersihkan diri dalam tradisi gebuyuran atau basah-basahan yang dimeriahkan dengan perang kantong air. Wah, kenapa ya wajah mereka dicat? Padahal pakaiannya sudah rapi seperti hendak ingin pawai. Ternyata wajah warga di Kampung Bustaman, Kota Semarang memang sengaja dicat untuk ritual gebuyuran. Ritual gebuyuran Bustaman memiliki makna membasuh atau menyucikan diri dari kejahatan yang disimbolkan dengan wajah yang dicat lalu dibasuh dengan air. Ini adalah sebuah agenda rutin warga setempat yang digelar sepekan sebelum datangnya bulan Ramadan. Namun bagian tersulit dari gebuyuran Bustaman bukan saat membasuh wajah, tetapi ketika beduk masjid bergema, perang air baru dimulai. Warga sibuk saling serang kantong air. Tak satupun orang dibiarkan kering, termasuk Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun. Acara rutin yang tahunan ada yang diselenggarakan oleh masyarakat Milu Kiai Bustaman. Kiai Bustam masih ada dulu, cuman nggak terlalu meriah. Dan sekarang gerakan lagi mulai tahun berapa? 1900 berapa gitu ya. Sudah mulai meriah lagi. Terus pas pandemi tetap jalan ya Pak? Jalan, pandemi terjalan, tidak ada patah berhenti. Nguri-uri tradisi sudah berjalan sejak 2,5 abad silam. Tradisi gebuyuran Bustaman berawal dari kebiasaan Kiai Bustaman yang selalu memandikan cucu-cucunya menggunakan air dari salah satu sumur yang ada di Kampung Bustaman pada 259 tahun silam. Uniknya, sumur yang jadi sumber air itu masih ada dan berfungsi dengan baik. Ali Mustafir melaporkan dari Kota Semarang.